Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Dapur VIP, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Dapur VIP di sini tepatnya. Kali ini kita mau bikin masakan rendang asli Padang. Tonton terus videonya, jangan di skip, oke? Karena Dapur VIP akan menjelaskan step by step cara pembuatan rendang. Resep ini bener-bener asli masakan Padang. Pokoknya no kaleng-kaleng, no geleng-geleng. Dijamin insya Allah berhasil. Jangan lupa diawali dengan berdoa. Oh iya, di bawah video ini nih, di sebelah kanan ada tombol berwarna merah bertuliskan subscribe. Jangan lupa klik tombol merah itu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan info terupdate seputar kulineran. Setelah klik tombol merah itu, jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi jika ada video masakan terbaru dari kami. So pasti siapkan 1 kilogram daging sapi, lalu potong tipis-tipis dan dibentuk pengotak. Pelan-pelan saja karena kita butuh ketelitian, ketelatenan kayak gitu ya teman-teman. Lalu dibuat kotak-kotak kayak gini ya. Nah, ini teman-teman siapkan baking soda dan air secukupnya. Tujuannya agar nantinya si sapinya itu empuk teksturnya. Jadi tidak keras pada saat kita makan nanti setelah matang. Kita masukkan ke dalam air ini sapinya dan tunggu selama 15 menit. Maka tekstur sapinya itu akan berubah menjadi lebih empuk. Jika ingin dimasukkan ke freezer terlebih dahulu, bisa teman-teman menggunakan plastik wrap seperti itu ya. Lalu masuk ke langkah yang kedua. Siapkan 2 butir kapulaga dan 1/3 sendok makan jinten. Diulek sampai halus. Lalu siapkan wadah dan pindahkan hasil ulekan tadi di wadah tersebut. Tidak hanya bubuk yang tadi, kita juga harus mempersiapkan 3/4 sendok makan ketumbar. Lalu kita haluskan. Nanti setelah ketumbar ini halus, kita masukkan atau kita campurkan ke dalam bubuk yang tadi kita ulek itu, kapulaga dan jintennya. Jadi pada tahap 2 ini kita mengumpulkan bahan-bahan yang kita haluskan. Ini 1 butir pala. Diulek sampai halus dan pindahkan ke bubuk yang tadi. Masukkan 1/3 sendok makan lada bubuk. Dicampur rata dan ini disimpan terlebih dahulu. Ini khusus bumbu yang bubuk. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Siapkan 100 gram bawang merah. Lalu kita iris-iris agar nantinya mudah saat di blender. Masukkan ke dalam wadah blender yang kecil yang khusus untuk menggiling bumbu-bumbu seperti ini. Tidak perlu diberikan minyak ya teman-teman.
Jadi cukup bawang merahnya saja. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu siapkan wadah dan pindahkan ke wadah tersebut, simpan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, siapkan 50 gram bawang putih. Proses sama, dipotong kecil-kecil, nanti di blender. Oke, untuk tahap ini bawang merah dan bawang putih. Lanjut ke langkah yang keempat. Langkah keempat ini kita butuhkan 1,5 batang serai, 1,5, 20 gram jahe, 2 butir kemiri. Ini disangrai terlebih dahulu. Lalu irisi semua bahan tadi. Nanti setelah semua bahan ini teriris, lalu kita masukkan dalam blender, kita mixer. Tapi bedanya memblender yang bahan ini dengan bahan sebelumnya, yang langkah sebelumnya, ya kalau yang ini kita memblendernya dengan ditambahkan minyak sedikit. Ini tujuannya agar lebih cepat aja saat proses pemblenderan ya. Jadi kita irisi kecil-kecil kayak gini. Oke, saatnya kita blender. Kita tambahkan minyak secukupnya aja. Sebenarnya penambahan minyak ini supaya menjaga bahan-bahan ini atau rempah-rempah ini tetap bau wangi, harum gitu ya. Oke, lanjut ke langkah yang kelima. Siapkan 100 gram cabai merah segar, 100 gram cabai merah yang layu. Perlu diingat, saya membuang isiannya ya, agar rendangnya tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman ingin rasanya itu pedas, tidak usah dibuang dalamnya. Lalu kita iris-iris seperti ini. Lalu blender. Blendernya bertahap ya, karena blender saya ini termasuknya kecil. Jadi kurang bisa menampung banyak cabai seperti itu. Bertahap-bertahap, nanti kalau sudah agak halus, kita campurkan sedikit minyak. Ini belum aku kasih minyak ya. Nah, ini untuk cabai segar dan layu sudah tercampur rata, cuman belum dikasih minyak. Sekarang kita kasih minyak dulu, cukupnya aja. Kalau aku ditambah pakai botol ini, botol yang buat wadah minyak itu 4 botol, 4 tutup botol maksudnya. Lalu blender sampai tercampur rata. Nah, nanti hasilnya seperti ini, lembut-lembut dan basah-basah gitu. Jangan lupa siapkan wadah dan simpan terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6, kita perlukan
35 gram lengkuas atau laos. Kita tumbuk. Supaya kita mendapatkan citra dari rasa laosnya itu dengan tidak membaurkan apa gitu ya, agar tidak halus aja gitu kan, ada tekstur laosnya gitu kan. Lanjut ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh, kita siapkan 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, 4 lembar daun jeruk purut, dan ini secukupnya kayu manis ya. Ya bisa diikutin aja segitu banyaknya. Lanjut ke langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 ini cuman total dari kita tadi itu bahan-bahannya. Ini jangan lupa siapkan 1,2 liter santannya untuk merebus si daging sapinya agar nanti empuk. Kita membutuhkan 1,2 liter santan. Nah, ini kita lanjut ke tahap pemasakan. Ini kita siapkan minyak dan tunggu sampai panas dengan menggunakan api sedang. Lalu kita siapkan bawang merah, kita tumis sampai harum. Kita tumis sebentar dulu ini ya, nanti kita masukkan bawang putih. Oke, setelah warnanya seperti itu, bawang merahnya, masukkan bawang putihnya. Tumis sampai harum. Oke. Setelah warnanya berubah seperti ini, kita masukkan bahan yang tadi kita blender itu. Ada serai, ada jahe, ada kemiri yang tadi kita udah haluskan. Kita masukkan, kita sangrai. Kita tumis sampai baunya harum. Ini baunya sudah cukup harum, enak banget ini. Lalu kita masukkan jahe untuk pelengkap wanginya agar lebih harum lagi. Lalu jangan lupa setelah ini masukkan cabenya. Kita masukkan cabenya ya. Tadi kan ada cabai yang segar, ada cabai yang layu. Nah, tujuannya kita menggunakan cabai yang layu itu agar nanti warnanya merah pekat. Warna yang cabai layu kan merahnya itu agak merah banget ya. Merah banget. Nah, kita menggunakan cabai layu itu. Setelah warnanya seperti ini dan berbau harum, lalu kita masukkan daun salam. Pokoknya setelah kita masukkan cabai, kita tumis sebentar, lalu masukkan berbagai macam daun yang tadi itu. Ada salam, ada daun jeruk purut, ada daun kunyit, kita masukkan.
daun jeruk purutnya. Pokoknya diaduk terus sampai tercampur rata, sampai baunya tercium banget. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita ulek tadi itu, bumbu halusnya. Aduk sampai rata. Ini warnanya sudah mulai pekat ya. Lalu kita masukkan kayu manis. Nah, setelah semua bahan tercampur, kita masukkan daging sapinya. Perlahan-lahan kita masukkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Nah, setelah daging sapinya sudah masuk, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur, melekat di daging sapinya ini. Ini daging sapinya udah direndam di air baking soda, jadi teksturnya udah lumayan empuk pokoknya ya. Nah, ini bumbunya udah tercampur rata dengan daging sapinya ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, siapkan 1,2 liternya itu tadi santan. Lalu masukkan semuanya di sini. Santan ini kita buat sendiri ya. Dari 1 kelapa setengah kita parut, lalu kita buat sendiri santannya. Kita buat untuk membuat rendang ini. Ini kita aduk terus sampai airnya sampai airnya habis. Nanti pada saat ini proses pematangan daging sapi agar teksturnya empuk kayak gitu. Saya sendiri ngaduk seperti ini memakan waktu 2 jam. Nah, setelah airnya sudah mengental seperti ini, bisa kita masukkan garam
sedikit demi sedikit sambil dirasakan apakah rasanya sudah pas atau belum. Jangan langsungan terlalu banyak, nanti asin malah mubazir. Eman-eman. Ini sudah lumayan mengental, hampir habis. Terus semangat, pantang menyerah pokoknya. Ini pegel banget sih emang tangannya, tapi nanti hasilnya wah, mantap. Mantap pokoknya lah. Daging sapi dibuat rendang daripada beli itu sekitar 11 ribuan lah. Ini memanfaatkan daging dari Idul Adha. Wah, kita bisa buat rendang sendiri di rumah. Mantap. Ala-ala dapur VIP lah Aromanya. mah. Kalau nggak dicoba sekarang ya coba besok. Kalau Idul Adhanya tahun depan kita buat lagi. Pakai resep ini pokoknya dijamin lah anti gagal insyaallah. Nah ini udah siap. Itu minyaknya agak banyak karena tadi saya kurang sat ya pada saat memasaknya. Mari kita testimoni dulu untuk teksturnya. Teksturnya lembut banget karena kita bantu menggunakan rendaman air soda tadi itu ya. Kalau pengen lebih empuk lagi bisa kita ini dulu, kukus. Bisa kita kukus berapa menit lalu kita buat masakan rendang ini. Oke, kita coba dulu rasanya. Rasanya sih mantap, udah dicobain tadi. Ini buat teman-teman yang pengen lihat teksturnya seperti apa, bisa dilihat. Satu kilogram ternyata hasilnya cukup banyak. Bisalah buat 5 hari di rumah. Rendang ini awet ya teman-teman, bisa tahan lama asal kita menyimpannya dengan kondisi rapat. Bisa pakai Tupperware gitu, tutup yang rapat. Mantap. Ini rasanya sudah enak banget. Pokoknya sama banget kayak yang dijual di masakan Padang itu. Resepnya persis banget pokoknya. Boleh dicoba. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenakan nanti.